Jakarta, Anies Cakung 108. 108, Prabowo Prabowo 74. 4. Oke, Ganjar Ganjar 16 kan. Ini daerahnya Cakung, Pulau Gebang. TPS berapa nih Bang? 54. 54. Ini kota pertemuan ini. Pilpres Cakung, Pulau Gebang sama ya guys 054. Oke, Jakarta Timur. Ini hasilnya nih. Ini bawahnya 01. 08. Oke, sama ya kan? Ini 74. Ini emang 74 juga sih, tapi ditambah 8-nya ini. 748. Ya Allah. Ini 16. Di sini Tambah 0. tambah 0. Ah, ini dia. Kita langsung tanyain sama yang posting, Bang. Banyak banget postingan kecurangan ya, udah dilaporin belum tuh? Banyak, ini sedang dikumpulin ya terkait dengan penggelembungan yang sangat luar biasa. Tapi KPU menyampaikan bahwa sistem yang salah akan terkoreksi. Tapi kalau terus terkoreksi, ini kan menyebabkan asumsi masyarakat jadinya, loh ini kenapa ya? Kok masif banget gitu. Tapi kita dalam hal ini gue sebagai politisi juga ngelihatnya pemilu ini agak unik. Apa uniknya? Uniknya perseteruan para dewa-dewa dan perseteruan di masyarakat dengan kemenangan paslon seseorang yang punya fanatik yang luar biasa tidak dipungkiri. Tapi yang herannya kenapa mesti dilakukan cara-cara yang para oknum melakukan itu. Cara-cara apa nih? Yang penggelembungan tadi tuh, yang masukin, ini kan kita nggak tahu nih. Jadi yang salah sistemnya atau orangnya yang curang? Yang salah adalah para fanatik yang melakukan itu, entah siapa di dalamnya. Entah siapa di dalamnya. Oke, kita nggak tahu. Kalau dari 03 udah tahu belum siapa yang kira-kira ada, entah siapa itu siapa maksudnya? Ya, tadi yang saya sampaikan kan sudah mengaku tuh si ketua KPU-nya ada kesalahan input. Ya tentu ya orang-orangnya dong yang ada yang salah input di situ ya. Nah terus tapi saya tidak menyampaikan tidak hanya masalah penggelembungan suara. Bagaimana situasi ini memang pemilu kali ini betul-betul diciptakan dengan sangat masif. Salah satu contoh seperti di Papua misalnya. Papua ini kan baru berdiri tahun 2022. Tetapi di tahun 2024 di tahun ini diikutkan mereka menjadi peserta pemilu. Itu ada 4 provinsi loh itu. Jadi kalau kita ikutin suara yang dimunculkan hari ini, itu di satu provinsi, di satu pulau, di 6 provinsi itu, ini 02 itu menang di situ, mayoritas, hampir 100%. Nah, sementara itu kan harus berbanding terbalik dong dengan kasus yang di Kaltara. Oke. Kaltara tahun 2013 terbentuk, tidak lama kemudian 2014 kita pemilu, itu mereka tidak diikutkan itu. Nah, kenapa di mana suaranya yang patut diduga dong? Di mana kemenangannya si 02 ini, kenapa yang di 4 provinsi ini dibolehkan untuk ikut pemilu? Oke. Nah itu salah satu contoh. Nah terus yang kedua yang menjadi keraguan kita, bahkan di mana-mana nih kalau terjadi pemilu, itu kan cenderung linear tuh antara suara pilpresnya dengan suara calegnya. Kalau kali ini nggak nyungsep nih. Kalau disebut hasilnya yang quick count yang dimunculkan di TV hari ini yang menjadi framing buruk buat kita hari ini, itu disebut coba Ganjar Mahfud itu hanya cuma 17 sampai 18%. Tetapi calegnya kita sampai 22. Jadi kita mengamati dari tahun ke tahun setiap terjadi itu selalu anomali berimbang kok. itu atau anomali pemilih atau memang ada yang ngotak-atik, Bang? Ya, nah ini yang menjadi persoalan kita. Jadi memang jujur kita memang sudah dari awal kita sudah dipertontonkan memang hal-hal yang tidak baik soal berdemokrasi ini. Ya kembali lagi yang menjadi keberatan kita hari ini mulai dari bagaimana di MK itu diloloskan Pak Gibran ini diloloskan menjadi calon wakil presiden. Ya ini jadi mimpi buruk buat kita nih. Ini biang kerok dari segala persoalan. Itu mimpi buruk kata ya Bang Andre. Tapi kan 02 juga teriak katanya juga merasa dicurangi. Jadi gini, Livi, ini yang menarik ya. Mempertanyakan kok anomali antara suaranya Mas Ganjar dengan hasil quick count. Salah satu yang melakukan quick count itu namanya Carta Politika. Yunarto Wijaya. Kita tahu Yunarto Wijaya itu adalah tim 03. Ya. Timnya 03. Oke, terus. Dan Yunarto Wijaya itu kalau nggak salah live di Kompas TV deh. Ah ya, bareng saya waktu itu. Bareng saya Livi kan. Nah, Yunarto Wijaya itu bagian dari tim 03.
Yunarto Wijaya itu ya Carta Politika yang mengumumkan salah satu hasil quick count-nya memenangkan Pak Prabowo kalau tidak salah 57 atau 58%. Ya, jadi jadi agak aneh juga. Saya anomali itu mungkin memang gitu kali Bang. Rakyatnya nggak memilih Mas Ganjar. Lalu abang salahkan kita. Nanti kita cek aja real count-nya seperti apa. Gimana Nanti kan Mas Ganjar bilang, Bukan, jadi Anda percaya suara saya segitu? Nah, pertanyaan Mas Ganjar tuh nanti kita buktikan di real count yang sedang dilakukan berjenjang di kecamatan sekarang. No, Paling ini soal seminggu tidak depan kita udah percaya. tahu. Memang sudah dari awal, pertanyaan Bang Mas Andre. Ganjar itu. Sudah dari awal memang kita sudah tidak percaya. Gitu loh. Bang, itu mohon maaf ya, jangan sampai rakyat nggak memilih Mas Ganjar, lalu yang bilang pemilu curang. Lalu nanti real count-nya ternyata sama dengan quick count, mohon maaf ya. Mas Ganjar nggak ada nemu suaranya, lalu Anda bilang juga rakyat yang curang karena nggak milih 03. Itu sudah nggak akan mungkin sama. Udah nggak akan mungkin sama. Nanti kita tunggu saja hasil real count. Gitu loh. Saya nggak mau berdebat ini lagi gini. soal itu. Jadi ini saran. Ini kan publik kan sudah ngelihat di layar TV quick count. Rata-rata udah hampir 100%. Nah, saya memberikan saran itu quick count yang ada di TV itu udahlah hilangin lah. Iya. Munculkan real count-nya KPU. Agar pada saat real time-nya KPU jalan, ini udah dimunculkan orang pasti lihat dan orang akan fokus ke sistem nih. Tapi KPU juga sistemnya harus diperbaiki dengan seksama. Jangan sampai nanti sistem inilah yang dimuat supaya agar semua publik transparan melihat. Nah, kita nggak mau akhirnya keributan di antara kita saling nyurangin. Toh yang paling enak ya 02. Karena angkanya udah terbang-terbang udah. Coba Bang Saroni saya nambahin dikit nih, Bang. Kita kan pemilihan kemarin tanggal 14. Coba ini pengumumannya KPU nih, ini dimunculkan nih tanggal 13. Ini sudah muncul nih. Suaranya di 02 itu sudah 58%. Nah, hal-hal yang seperti ini kan makanya kita nggak percaya dong. Semua dipertontonkan hal-hal yang betul-betul memang sudah merusak bahkan merusak demokrasi. Bagaimana dipertontonkan kecurangan di mana-mana di TPS, terus kemudian ada salah input, terus pengumumannya KPU mengumumkan kita pemilihannya tanggal 14, tapi mereka sudah munculkan tanggal 13 nih. Dan hasilnya 58% di sini nih. Nih, jadi maka saya setuju sama Bang Sahroni, udahlah itu berhentikan aja itu framing itu yang Framing yang mana Bang? ini semua dari hasil Itu quick count beneran loh Bang. Enggak, Udahlah, mungkin itu tadi yang pertama bahwa quick Ya. count yang ada mungkin validasi yang terjadi tidak sinkron dengan C1 plano. Oke. Jadi mungkin Quick karena count atau sirekap ini? ya sirekap. Oh, Ya. jangan beda antara quick count dan sirekap, Bang. Karena jangan sampai nanti mungkin karena itu tidak sinkron, maka angkanya jadi terbang. Nah, kita akhirnya menunggu secara manual. Yang terjadi apakah dalam format yang sama? Kita nggak mau akhirnya menuduh pada para pihak atau oknum, kan nggak enak juga. Toh siapapun yang jadi presiden kita harus dukung. Tapi minimal apa yang menjadi pemenang legitimate-nya diakui 100%. Nah, itu yang saya mau tanyain Mbak Titi. Mbak Titi, kalau semuanya teriak curang, terus nanti hasil produk dari KPU soal siapa yang menang Pilpres kira-kira bakal dipercaya atau enggak? Terus gimana cara membuktikannya bahwa hasilnya valid? Iya. Nanti dijawabnya sejadah aja di luar.